Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam mengenai ilmu budaya dasar yang mencakup tentang pakaian adat Batak. Lokasi yang kami kunjungi ialah TB Silalahi yang berada di Balige. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri sebagai ketua, Nabila Ulfa Tanjung. Saya Rika Yunika Evelina Syalagan. Saya Cindy Julieta Sihaan. Saya Rael Manurung. Saya Wahyuni. Dan saya Dialutya Salsabila. Tujuan kami untuk membuat video ini agar kita mengetahui lebih detail mengenai makna dan arti-arti dalam pakaian adat Batak itu sendiri. Lalu, mari kita lihat. Di sini terdapat pakaian adat Batak yaitu angkola. Orang Angkola bermukim di Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di Kota Padang Sidempuan. Marga khas orang Angkola antara lain ada Siregar, Harahap, dan Hasibuan, dan lain-lain. Interaksi sosialnya disebut Dalian Natolu yang terdiri dari Morah, Kagi, dan Anak Boro. Bahasanya disebut dengan Saro Angkola yang lebih mirip dengan Hatatoba dibandingkan Soro Mandailing. Kain tradisional disebut dengan ulos, rumah adat orang Angkola disebut dengan bagas godang, dan alat musik khasnya disebut dengan gordang sambilan yang selalu diiringi dengan tortor. Ini adalah pakaian adat khas Mandailing. Orang Mandailing pada umumnya berada di Kabupaten Mandailing Natal, menyebar hingga di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada Sidempuan, Labuhan Batu, orang Mandailing memiliki marga khas seperti Lubis, Nasution, Bulungan, Daulay, Rangkuti, Parinduri, Tanjung, dan lain-lain. Sistem sosialnya menganut Dalian Natolu yang memiliki fungsi sebagai Morah, Kahani, dan Anak Boru. Masuknya Islam juga memberikan penyesuaian adat dengan corak Islami. Kain tradisional yang Mandailing disebut dengan ulos dengan penutup kepala, perempuan disebut bulang, dan laki-laki disebut hampo. Alat musik yang berlegenda adalah gordang sambilan yang biasanya diiringi dengan tortor. Langgam Saro Mandailing disebut pantis dalam tutur, dan intonasi yang disebut landung. Ini adalah pakaian adat khas Batak Toba. Orang Toba bermukim di Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang, Hasunduan, Toba, Samosir, dan berdiaspora ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan daerah lainnya. Struktur sosial orang Toba disebut dengan Dalihan Natolu yang terdiri atas hula-hula, dongan tugu, dan boru. Orang Toba percaya bahwa leluhurnya yakni si Raja Batak diturunkan di Pusuk Puhit. Dari sinilah kemudian muncul asal-usul dan marga-marga orang Toba dan percabangannya. Sistem kepercayaan tradisional disebut dengan Malin, yang penganutnya disebut dengan Parmalin. Ini adalah pakaian adat khas Batak Simalungun, di mana orang Simalungun menghuni daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Orang Simalungun memiliki pakaian adat yaitu ulos ragi hotang, di mana
ulos tersebut memiliki motif khas yang melambangkan tentang kesuburan dan kemakmuran. Falsafah hidup yang dianut adalah Habonaron Dobona yang mengedepankan kebenaran. Kain tradisional Simalungun disebut hiou. Struktur sosialnya adalah tolu sahundulan, 5 saudoran yaitu tondong, sanina, boru, tondong ni tondong, dan boru ni boru. Ini adalah pakaian adat dari Pakpak. Pakaian adat tradisional dari Pakpak biasa disebut dengan ulos Pakpak. Orang Pakpak memiliki kain tradisional yang disebut dengan oles, yang dikenakan dalam upacara adat. Upacara dalam hidup orang Pakpak adalah seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, terdapat jenis upacara lainnya seperti mananda tahun, markotas, menepu badah, membeket, bages, menggeletik, atau kikir gigi, dan lain-lain. Ini adalah pakaian adat khas Karo. Masyarakat Karo umumnya berada di Kabupaten Karo dan berdispora sampai ke Kabupaten Langkat, Serdang, Berdagai, Binjai, Deli Serdang, dan Kutacani. Rumah adat tradisional Karo disebut dengan Siwaluh Jabu yang terdiri dari 1 tersek atau lebih. Kain tradisional Karo disebut dengan uis. Dan tradisi menulis bagi orang Karo tidak hanya dikenal oleh para guru, tetapi juga pria Karo yang banyak menulis seratapan percintaan. Sistem kekerabatan orang Karo disebut Rakut Sitelu yang terdiri dari Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina. Upacara siklus hidup yang utama adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain pakaian adat, kami juga melihat berbagai macam barang-barang tradisional suku Batak, seperti senjata tradisional, alat berternak dan bertani tradisional, ulos, alat musik, dan lain-lain. Di sana kita akan mengetahui juga bagaimana sejarah terjadinya Danau Toba. Selain itu, kita juga akan melihat rumah adat Batak beserta patung khasnya yaitu si Gale-Gale. Dan tidak lupa, Museum TB Silalahi pastinya berisi koleksi pribadi TB Silalahi yang berupa pakaian dinas, bintang jasa, tanda kehormatan, kendaraan pribadi dan dinas, jenis senjata yang pernah digunakan oleh TB Silalahi, dan kenang-kenangan dari penjuru dunia yang diberikan kepada Bapak TB Silalahi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Dadah!